Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Melati Hanifa dengan NIM 23010200075, Kampus Perjuangan Tasikmalaya, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas C. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu perkembangan peserta didik. Jurnal yang saya ambil untuk direview itu berjudul Strategi Pengendalian Emosi pada Anak Usia Sekolah Dasar untuk Mendukung Kecerdasannya, dari Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat yang ditulis oleh Mahmud dan Abdul Fajri, volume 4 nomor 1 Juni 2021. Nah, dalam jurnal ini saya membahas mengenai beberapa aspek. Aspek yang pertama itu melalui latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini membahas pentingnya memahami dan mengelola emosi pada anak usia sekolah dasar. Kondisi kesehatan lingkungan dan interaksi sosial mempengaruhi perkembangan emosi anak. Penelitian ini relevan karena emosi memainkan peran kunci dalam kecerdasan dan kesejahteraan anak. Dan ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pengendalian emosi yang efektif pada anak usia sekolah dasar. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi emosional ini, hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan pendekatan yang lebih baik dalam mendukung perkembangan seorang anak. Aspek yang ketiga adalah metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yang mana melalui analisis isi dan interpretasi isi, penelitian dengan melalui riset kepustakaan dengan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian emosi dan kecerdasan anak. Pengumpulan data dilakukan studi pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Objek dari penelitian ini adalah buku yang membahas tentang kecerdasan emosional dan perkembangan emosi pada anak usia sekolah dasar. Dari hasil yang diperoleh dari jurnal, saya mendapati bahwa diperlukan beberapa perhatian khusus untuk anak sekolah dasar. Nah, dalam jurnal ini ada berbagai informasi di dalamnya mengenai hal tersebut. Di antaranya yang pertama, ciri dan klasifikasi perkembangan anak, kedua, faktor yang mempengaruhi emosi anak, 3, tingkat perkembangan emosi pada anak, 4, perkembangan emosi pada anak usia sekolah dasar, dan yang terakhir, cara mengembangkan kecerdasan emosi anak. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama, mengenai ciri dan klasifikasi perkembangan anak, yaitu cirinya bersifat subjektif, bersifat fluktuatif, dan bersangkutan dengan panca indera. Maksud dari ciri perkembangan anak bersifat subjektif itu, setiap anak pasti memiliki keunikan dan perbedaan dalam bagaimana mereka mengalami pertumbuhan dan juga perubahan. Kemudian bersifat fluktuatif. Perkembangan anak tidak selalu linier atau konstan. Terkadang ada lonjakan pertumbuhan. Faktor seperti kesehatan lingkungan dan pengalaman mempengaruhi fluktuasi ini. Dan yang terakhir yaitu bersangkut paut dengan panca indera. Nah, ini merujuk pada hubungan antara perkembangan anak dengan panca indera. Anak-anak belajar dan berinteraksi dengan dunia luar melalui panca indera. Dan perkembangan ini sangat terkait. Kemudian dalam ciri dan pada materi ini ada pembahasan selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi emosi anak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi emosi anak yang pertama, keadaan anak. Maksudnya itu lebih ke fisik. Misal dalam diri anak tersebut fisiknya itu memiliki kekurangan, maka yang akan terjadi ada sebuah rasa ketidakpercayaan dirinya dalam diri seorang anak gitu. Kemudian ada pengalaman belajar, konflik-konflik dalam proses belajar. Nah, hal-hal tersebut dapat mempengaruhi emosi anak. Konflik-konflik yang terjadi dalam proses belajar pastinya akan ada terjadinya perubahan atau pengaruh dalam perkembangan emosi dari anak. Kemudian lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga juga mempengaruhi emosi dari sang anak. Itu adalah faktor-faktor dari yang mempengaruhi emosi anak. Dan selanjutnya mengenai tingkat perkembangan emosi. Di sini ada 3 tingkatan. Tingkat yang pertama, emosi stabil. Nah, pada seseorang yang mempunyai emosi ini biasanya berkecenderungan percaya diri, cermat, dan juga kukuh. Nah, mereka selalu menjaga pikiran walaupun dalam keadaan kritis. Sedangkan orang-orang di sekitarnya itu kehilangan kendali. Kemudian, emosi yang kedua adalah emosi stabil rata-rata. Seseorang yang mempunyai derajat rata-rata emosional biasanya mempunyai kecenderungan emosi keseimbangan seperti yang baik, sabar, dan juga tak memihak dan berkepala dingin.
Nah, biasanya mereka tidak kebal atas rasa khawatir dan terkadang menunjukkan emosi yang aneh. Namun ini adalah pengecualian daripada kebiasaan. Kemudian ada emosi labil. Seseorang yang mempunyai emosi yang labil biasanya cenderung tergesa-gesa, bernafsu, sentimental, mudah tergugah, khawatir dan juga bimbang. Nah, biasanya mereka mungkin agaknya tertekan dengan kehidupan. Hal ini membuat mereka mudah terkena hal-hal negatif dan juga positif, sekaligus kerap dipengaruhi oleh tragedi dan kesenangan, serta tidak ada upaya untuk bereaksi mengatasi peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan emosi pada anak usia sekolah dasar. Nah, di sini dalam jurnal ini diberitahukan mengenai perkembangan emosi anak dari bayi sampai usia 12 tahun. Nah, yang pertama, fase bayi sampai usia 8 bulan. Nah, pada fase ini perlakuan yang diberikan oleh orang lain kepada seorang bayi itu berperan penting dalam membentuk rasa percaya diri dan cara pandang terhadap orang lain. Kemudian fase yang kedua, usia 18 bulan sampai 3 tahun. Nah, pada fase ini anak mulai bisa membedakan cara yang benar dan juga salah dalam mewujudkan keinginannya. Seperti anak mulai mengekspresikan emosinya dengan menggunakan bahasa verbal. Kemudian ada fase usia 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, pada masa ini anak mulai mempelajari kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri. Anak mulai belajar dalam menjalin hubungan dengan orang lain dalam hal pertemanan yang baik dengan anak lain. Kemudian usia 5-12 tahun. Nah, dalam fase ini anak mempelajari kaidah dan aturan. Contohnya menjaga rahasia. Nah, kemudian perkembangan emosi pada masa ini anak-anak telah menginternalisasikan rasa malu dan juga rasa bangga gitu. Anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial. Kemudian pengertian anak mengenai baik buruknya norma dan aturan serta nilai-nilai yang berada di lingkungannya itu bertambah dan lebih fleksibel. Nah, pembahasan terakhir mengenai cara mengembangkan emosi pada anak. Perkembangan emosi pada anak dapat dilakukan dengan cara atau metode. Metode yang pertama yaitu coba dan ralat. Nah, terutama melibatkan aspek reaksi. Biasanya anak-anak yang mencoba dalam mengekspresikan emosinya itu dalam bentuk perilaku yang dapat diterima. Metode kedua, belajar dengan cara meniru. Biasanya anak belajar bereaksi dengan cara yang sama dengan ekspresi dari orang yang diamati dan ditiru dari perilakunya. Nah, yang ketiga, belajar dengan mempersamakan diri. Maksudnya dengan orang lain yang ia kagumi atau mempunyai ikatan emosional dengan anak lebih kuat dibandingkan dengan motivasi untuk meniru sembarang orang. Jadi harus saling tahu-menahu satu sama lain. Kemudian belajar melalui pengkondisian, berarti belajar perkembangan emosi dengan cara asosiasi atau menghubungkan antara stimulus dengan respon. Kemudian belajar melalui pelatihan, seperti di bawah bimbingan dan pengawasan guru atau orang tua. Nah, anak dirangsang untuk bereaksi terhadap hal-hal tertentu dan belajar mengendalikan lingkungan atau emosi dirinya sendiri. Pada kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Di sini saya hanya mencantumkan 3 kelebihan dan 3 kekurangannya saja, masing-masing sama. Nah, pada kelebihan dari jurnal ini yang pertama, artikel ini relevan bagi pendidik dan orang tua yang ingin memahami cara mendukung perkembangan emosional. Kelebihan kedua, pendekatan kualitatif memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman anak, dan yang terakhir, memberikan strategi konkret yang dapat diterapkan dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Untuk segi kekurangan, saya mencantumkan sama, yaitu 3. Yang pertama, meskipun pendekatan kualitatif memberikan wawasan mendalam, penelitian ini tidak menggunakan metode eksperimental atau survei yang dapat memberikan data kualitatif lebih kuat. 2. Fokus penelitian ini hanya memeriksa pengendalian emosi pada anak usia sekolah dasar dan membahas perkembangan emosi untuk anak prasekolah. Dalam jurnal ini, itu mencakup kedua hal, prasekolah dan juga masa sekolah. Informasi lebih lanjut tentang pengendalian emosi pada kelompok usia lainnya, misalnya remaja, tidak dicantumkan. Kemudian yang ketiga, tidak ada informasi tentang bagaimana pengendalian emosi dapat berubah seiringnya berjalannya waktu.
Apakah strategi yang efektif pada usia sekolah dasar masih relevan saat anak tumbuh dewasa? Nah, itu mungkin sekiranya dari saya mengenai review jurnal ini. Masih banyak kekurangan dan juga kesalahan dari diri saya mengenai mereview jurnal tersebut. Mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.